Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran fisika kelas 11 kali ini kita lanjutkan ke hubungan momen gaya dan momen inersia. Karena kemarin kita sudah di materi hukum Newton tentang gerak rotasi. Sekarang sebelum kita ke hubungannya secara konseptualnya dulu ya. Kalau di translasi kita mengenal istilah gaya dengan simbol F, maka gayanya kalau dirotasi itu adalah torsi gitu ya. Jadi kalau ditranslasi itu gaya F, kalau dirotasi itu adalah torsi. Nah, kalau massa ditranslasi, kalau translasi itu adalah massa M, maka dirotasi massanya adalah berhubungan dengan inersianya. Nah, kalau ditranslasi kita mengenal istilah percepatan linier A, maka di rotasi kita ada percepatan sudut alfa. Maka kalau ditranslasi kita mengenal istilah gerak translasi, kita mengenal istilah hukum Newton sigma F sama dengan M dikalikan A, maka untuk gerak rotasinya hubungan antara momen gaya dengan momen inersia dilihat ya. Gaya itu adalah momen gaya di rotasi, berarti sigma torsi sama dengan massa ditranslasi itu adalah inersia di rotasi, berarti I percepatan linier di rotasi adalah percepatan sudut. Maka ini sigma torsi sama dengan inersia dikalikan alfa, itu adalah hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Nah, kalau misalkan percepatan sudut yang diketahui itu adalah percepatan linier, bagaimana Ustazah? Maka kita jabarkan ya. Untuk percepatan sudut sendiri, alfa itu adalah A per R. Oke, seperti ini ya. Maka kalau kita tulis keterangannya, berarti torsi itu momen gaya, satuannya torsi itu adalah Newton kali meter ya. Kalau I itu inersia, momen inersia, rumusnya adalah kilogram meter kuadrat. Kalau alfa itu adalah percepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Kalau apalagi A itu adalah percepatan linier meter per sekon kuadrat. Kalau R jari-jari benda atau meter. Nah, oke ya, seperti itu hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Oke, sekarang kita lanjut ke energi kinetik untuk gerak rotasi ya. Kalau kamu ingat rumusnya energi kinetik itu apa sih? Energi kinetik di kelas 10 itu adalah gerak translasi. Maka rumusnya kan EK sama dengan setengah mv kuadrat dengan massanya adalah massa translasi. Massa translasi itu apa? Berarti massa benda itu sendiri kan gitu. Sekarang kalau misalkan benda itu dia berpindah tempat dan berputar, maka benda itu akan memiliki dua energi, yaitu yang pertama berpindah tempatnya, dia punya energi translasi, berpindah tempat ya, dari tempat A ke tempat B. Kalau benda itu selama berpindah tempat dia muter atau menggelinding, maka dia juga punya energi kinetik rotasi. Nah, sama berarti kan ini energi kinetik translasi ya. Maka energi kinetik rotasi berarti apa? Sama, setengah mv kuadrat, hanya saja M-nya adalah massa rotasi. Apa kemarin yang dijabarkan? Massa rotasi itu adalah K dikali M-nya, iya kan, jenisnya K dikalikan M-nya, seperti itu. Jadi kalau energi kinetik rotasi berarti setengah K mv kuadrat gitu ya. Kalau misalkan energi totalnya berarti bagaimana? Maka energi kinetik total
kinetik total untuk benda yang menggelinding. Maka di sini energi kinetik totalnya itu adalah energi kinetik translasi kita jumlahkan dengan energi kinetik rotasi. Maka energi kinetik translasi itu kan setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasinya setengah k mv kuadrat. Jadi k nya itu tergantung nanti jenis bendanya apa, bisa silinder pejal, bisa bola, bisa silinder tipis atau yang lainnya. Lihatnya dari tabel. Maka setengah mv kuadrat di sini juga ada setengah mv kuadrat, maka kita keluarkan setengah mv kuadratnya. Kalau di sini kita keluarkan setengah mv kuadrat, berarti kan di sini tinggal 1 ya. Kalau ini dikeluarkan setengah mv kuadrat berarti tinggal k. Maka di sini tinggal jadinya adalah 1 plus k setengah mv kuadrat. Ini adalah energi kinetik total untuk benda yang bergerak menggelinding seperti itu. Di contoh soal tertera silinder pejal dan roda memiliki massa dan jari-jari yang sama, yaitu 4 kilo dan 50 cm. Jadi keduanya punya massanya sama, jari-jarinya juga sama. Kedua benda tersebut menggelinding dengan kecepatan yang sama pula, jadi V-nya juga sama, yaitu 5 meter per sekon. Hitung perbandingan energi kinetik untuk silinder dan roda tersebut. Oke, yang pertama silinder pejal, di situ kan K-nya adalah setengah ya. Ketika kita mencari energi kinetiknya berarti kan 1 plus K dikalikan setengah mv kuadrat. 1 plus K-nya silinder itu setengah dikalikan setengah, masanya 4, kecepatannya 5 kuadrat. Maka didapatkan perhitungannya adalah 75 Joule. Nah, untuk roda K sama dengan 1. Jadi roda itu bisa diibaratkan sebagai silinder berongga, karena kan tengahnya roda itu kan nggak padat. Jadi silinder berongga K-nya itu adalah 1. Maka 1 plus K-nya roda itu 1 kali setengah mv kuadrat didapatkan 100. Maka karena diminta perbandingan berarti 75 kita bandingkan 100. Perbandingannya energi kinetik untuk pejal dengan roda adalah 3:4. Nah, dilihat lagi untuk yang di kotak biru itu. Nah, karena masanya kedua benda sama, V-nya kedua benda itu sama. Kalau misalkan kita buat perbandingan 1 plus K-nya silinder kali setengah mv kuadrat dibagi dengan 1 plus K-nya roda setengah mv kuadrat, berarti kan setengah mv kuadratnya bisa kita coret ya. Jadi tinggal perbandingan 1 plus K. Jadi tinggal membandingkan 1 plus K-nya silinder setengah dibagi dengan 1 plus K-nya roda 1. Maka kalau dihitung hasilnya sama 3/4 gitu ya. Jadi bisa dicoret-coret kalau misalkan perbandingannya itu massa dan kecepatannya keduanya sama. Kalau berbeda bagaimana? Maka tidak bisa, maka kita cari seperti biasa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum kekekalan energi. Nah, kapan berlakunya hukum kekekalan energi ini? Jadi hukum ini berlaku kalau misalkan ada perubahan ketinggian dari suatu benda atau posisi, dari posisi A ke posisi B ya. Kemudian ada juga perubahan kecepatan dari posisi 1 ke posisi 2. Maka itu berlaku hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi itu kan energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Dan energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial akibat dari kedudukannya ya. Kemudian ada energi kinetik akibat dari kecepatan geraknya. Nah, energi potensial A plus EKA sama dengan energi potensial B plus EKB. Misalkan pada posisi A ini benda melingkar ini adalah bergerak tanpa kecepatan awal, misalkan tanpa kecepatan awal. Maka ketika kita lihat di sini energi potensial, apakah dia punya ketinggian di posisi A? Ada, maka di sini adalah mgh di posisi A. Masanya adalah massa translasi saja. Ya, karena potensial itu berhubungan dengan kedudukan, bukan gerak atau kecepatannya. Jadi M-nya tetap massa biasa. Plus energi kinetiknya, karena benda ini berada pada posisi awal tanpa kecepatan awal, maka energi kinetiknya adalah 0. Ya. Kemudian
Di posisi B, apakah ada ketinggiannya? Tidak ada, maka energi potensialnya di sini adalah 0. Nah, kemudian ini yang berbeda dari hukum kekekalan energi mekanik di kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 10 dulu kita hanya bergerak translasi, misalkan box dari posisi A ke posisi B kan gitu. Sekarang ini bendanya menggelinding dari posisi A ke posisi B. Maka energi kinetik yang kita gunakan adalah energi kinetik total. Energi kinetik total itu yang mana? Berarti yang tadi 1 plus K setengah MV kuadrat. Jadi energi kinetik totalnya itu adalah energi kinetik translasi dari benda A berpindah tempat ke benda B. Kemudian energi kinetik rotasinya tadi dari posisi A ke B, dia menggelinding, maka punya energi kinetik total. Bedakan ya antara energi potensial dengan energi kinetik. Kalau energi potensial maka masanya benda itu sendiri. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan gerak, hanya kedudukannya saja. Tapi kalau energi kinetik berhubungan dengan geraknya, maka dia punya dua massa atau intinya dua gerakan translasi berpindah tempat dan rotasi menggelinding, sehingga mengakibatkan energi kinetiknya adalah energi kinetik total. Gitu ya. Maka di sini kita dapatkan mg H di posisi A sama dengan 1 plus K setengah MV kuadrat. Massa bendanya karena sama bisa kita coret, sehingga kalau misalkan kita mencari kecepatan V kuadrat itu kan bagi 2, bagi dipindah jadi kali, berarti 2GH ya. 1 plus K ini kan kali, kalau dipindah berarti menjadi pembagian. Maka ketika dicari berapa kecepatan V-nya, berarti kita dapatkan kalau kuadrat berarti kan kita akar 2GH per 1 plus K. Ini adalah rumus jadinya. Jadi kalau kamu nyari V, bisa langsung kamu gunakan akar 2GH per 1 plus K. Ini adalah rumus cepatnya. Tapi dengan syarat apa? Ini bisa digunakan dengan syarat kecepatan di posisi awal adalah 0. Kalau misalkan di posisi awal itu kecepatannya tidak sama dengan 0, maka nanti di sini ada energi kinetik total untuk posisi A. Seperti itu ya. Jadi ini energi kinetiknya bukan 0, tapi nanti tetap sama setengah setengah massa 1 plus K kali setengah MV kuadrat. Seperti itu ya. Jadi bedakan. Oke ya. Seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua seperti pada gambar di samping ya. Di situ tertulis sebuah silinder pejal digelindingkan pada bidang miring dengan ketinggian 30 cm. Maka kita gambarkan dulu. Permisalannya seperti ini ya. Jadi di sini digelindingkan pada ketinggian 30 cm. Silinder pejal. Silinder tersebut memiliki massa 0,5 kg. Massanya 0,5 kg. Jari-jarinya 5 cm. Kemudian hitung percepatan linear silinder pejal setelah sampai di lantai. Oke. Jadi seperti yang ditulis, yang diketahui di situ ya, yang ditanyakan adalah berapa kecepatannya ketika dia berada di bawah. Jadi karena ada perubahan ketinggian dan perubahan kecepatan, maka kita gunakan hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi yang rumus jadi yang awal tadi itu kan rumusnya V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Itu berlaku jika kecepatannya di awal, misalkan di sini posisi A, misalkan jika V-nya A itu adalah 0. Nah, sekarang kita lihat apakah tadi di atas ini dia digelindingkan dengan kecepatan tertentu. Kalau dia tidak diketahui, maka kita ibaratkan kecepatan awalnya adalah 0. Maka karena diibaratkan kecepatan awalnya 0, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Maka bisa ditulis berarti V sama dengan akar 2, gravitasi itu kan 10 pada ketinggian 30 cm, berarti 0,3 meter
per 1 plus K-nya silinder adalah setengah silinder pejal. Ya, K-nya silinder pejal itu setengah. Maka bisa kita dapatkan di sini akar 10 kali 0,3 3 ya. 3 kali 2 berarti kan 6 per. Nah, di sini berapa kalau setengah gini? 1 tambah setengah berapa? Berarti kan kita samakan. Jadi gini ya. Samakan jadi 2, berarti kan yang sini 1. Yang sini berarti kali 2 gini ya. Berarti di sini V sama dengan akar 6 per 2 tambah 1 3 per 2. Kalau pembagian per peran berarti perkalian terbalik, berarti sama dengan 6 kali 2 per 3 coret, berarti 2 kali 2 berarti akar 4. Maka kecepatan ketika dia di akhir adalah 2 meter per sekon, gitu ya. Jadi kalau misalkan kecepatan awalnya tidak 0, bagaimana Ustazah? Maka tidak bisa kita menggunakan cara cepat ini. Harus dikembalikan lagi ke hukum kekekalan momentum. Jadi untuk energi kinetiknya itu pasti punya 2 gerakan, translasi dan rotasi. Jadi menggunakan energi kinetik total yang 1 plus K. Kalau VA-nya ada ya masukkan nilai VA-nya, VB-nya ada ya masukkan nilai VB-nya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke momentum sudut dan ke hukum kekekalan momentum sudut. Nah, pengertiannya sebelum kita ke momentum sudut ada yang namanya momentum linier. Untuk gerak linier, masih ingat di kelas 10 yang rumusannya P sama dengan M kali V, massa dikalikan kecepatan liniernya. Tapi hubungannya momentum linier dengan momentum sudut itu di sini. Kalau di linier momentum itu disimbolkan dengan P, kalau momentum sudut itu simbolnya adalah L. Nah, massa kalau di linier berarti di sudut tadi apa? Di materi sebelumnya itu kan massa sama dengan momen inersia di gerak rotasi. Nah, kalau di gerak linier itu V, kecepatan linier meter per sekon, maka untuk kecepatan di gerak rotasi kita menggunakan omega atau kecepatan sudut. Nah, kalau misalkan omega itu tidak diketahui Ustazah, tapi adanya cuma kecepatan linier bagaimana? Maka hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, V itu sama dengan omega dikalikan R. Atau kalau misalkan kita balik berarti omega sama dengan V per R. Gitu ya, kecepatan linier dibagi dengan jari-jari bendanya. Kalau satuannya sendiri, momentum sudut itu satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. I itu untuk momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Omega kecepatan sudut itu satuannya radian per sekon. Dan V itu adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Oke, untuk pembahasan soal yang terakhir, di situ ada sebuah piringan bermassa 0,6 kilo. Jadi kita tulis dulu massa satunya 0,6 kilo, berjari-jari 20 cm, 20 cm berarti 0,2 meter, dan berputar dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu omega 20 radian per sekon terhadap porosnya seperti pada gambar tersebut. Jika di atas piringan digabungkan cincin bermassa 0,3, M2 nya itu adalah 0,3 kilo, jari-jarinya sama 0,2 meter. Nah, berapa kecepatan putarnya ketika digabungkan itu gitu. Maka sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu kalau piringan itu dia termasuk silinder pejal. Jadi piringan itu sama dengan silinder pejal. Kalau silinder pejal maka K-nya nilainya adalah setengah, gitu ya. Jadi kenapa pejal? Kan silinder kan artinya lingkaran, pejal itu kan artinya padat di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau cincin itu berarti dia silinder tipis berongga. Jadi kalau untuk yang ini cincin itu silinder tipis dan berongga. Kalau silinder tipis berongga maka K-nya adalah 1 gitu ya. Oke, sudah tahu nilai K-nya. Maka kalau ada benda dia
berputar pada poros yang sama dari keadaan 1 menjadi keadaan 2, maka kita pakai hukum kekekalan momentum sudut. Apa itu? L1 sama dengan L2. Nah, L itu apa rumusnya? L itu kan I kali omega tadi. Cuman dilihat keadaan pertama itu kan belum ada cincin, berarti kan hanya silinder saja, maka di sini I1 omega 1 saja. Pada keadaan yang kedua itu kan silindernya dia digabungkan dengan cincinnya, maka di situ berarti kan ada pertambahan masanya. Artinya kalau masanya pada gerak rotasi itu adalah momen inersianya, berarti di sini tinggal I1 kita jumlahkan dengan I2. Karena dia seporos, maka dia berputar dengan kecepatan sudut yang sama seperti itu. Maka tinggal kita jabarkan. Inersia itu kan kmr kuadrat, maka di sini K-nya untuk kita pakai yang silinder, berarti K-nya silinder ya, km m1 r1 kuadrat dikalikan omega, gini ya, K-nya silinder. Kemudian atau kita buat K1 aja, di sini K1, ini K2 ya. Nah, untuk yang keadaan kedua itu kan dia digabung I-nya, berarti kita jumlahkan, berarti K1 M1 R1 kuadrat kita jumlahkan dengan K2 M2 R2 kuadrat bergerak dengan kecepatan omega 2. Tinggal dimasukkan. K1 berarti pejal, berarti pakai setengah, masanya berarti 0,6, R-nya berarti 0,2 kuadratkan. Kemudian omega 1-nya di sini 20 sama dengan K1 I1 tambah I2, berarti setengah, M-nya 0,6, 0,2 kuadrat untuk R-nya, plus K yang kedua silinder berongga, K-nya adalah 1, berarti 1, masanya 0,3, berarti 0,3 kita kalikan dengan R-nya sama 0,2 kuadrat, gini ya, bergerak bersama sama omega 2 gini ya. Maka tinggal kita kalikan, setengah kali 0,6 coret berarti 0,3, 0,2 kuadrat itu 0,04, kita kalikan 20, yang sini berarti coret 0,3 kali 0,04 plus 0,3 kali 0,04 gini ya. Oke, kemudian tinggal kita kalikan 0,3 kali 20 itu kan 6 kali 0,04 berarti 0,24, 0,3 kali 0,04 berarti kan 0,012 plus 0,012 32, berarti kan 0,24 sama dengan 0,024 omega 2 gini ya. Nah, 0,24 itu kan 24 kali 10 pangkat min 2. 0,024 gini ya, 0,24 itu kan 24 kali 10 pangkat min 2. 0,024 itu 24 kali 10 pangkat min 3 gini. Maka untuk omega 2 nya berarti bisa kita bagi 24 kali 10 pangkat min 2 kita bagi dengan 24 kali 10 pangkat min 3. 24 nya coret, pembagian negatif, pangkat negatif kalau naik jadi pangkat positif, berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 berarti tinggal 10 pangkat 1 atau 10 satuannya radian per sekund, seperti itu. Oke, karena kita sudah mempelajari ini, silahkan dicoba untuk latihan soalnya di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.